Halo, saya Justin Stewart Leonardo akan membahas matematika kelas 11 tentang suku banyak. Pada video kali ini, kita akan membahas subbab 4.1 mengenai definisi, operasi, dan kesamaan suku banyak. Untuk itu, langsung saja, mari sama-sama kita simak pembahasan berikut ini. Yang pertama, yang akan kita pelajari adalah bentuk umum dan operasi suku banyak. Jadi, suku banyak ini merupakan salah satu cabang ilmu aljabar di matematika, di mana suku banyak itu merupakan suatu bentuk yang memuat variabel berpangkat yang terdiri dari suku-suku. Maksudnya terdiri dari suku-suku, itu suku-sukunya lebih dari satu. Suku banyak dalam X berderajat N dinyatakan dengan persamaan berikut ini. AN, X pangkat N, ditambah AN-1, X pangkat N-1, ditambah AN-2, X pangkat N-2, dan seterusnya, ditambah A1X, ditambah A0, dengan N itu adalah derajat suku banyak, kemudian A dengan indeks-indeks berikut, N, N-1, sampai 1 di sini, ini adalah koefisien suku banyak. Syaratnya, AN ini tidak sama dengan 0. Kemudian, AN-X pangkat N, ini adalah suku pertama, AN-1, X pangkat N-1 adalah suku kedua, dan seterusnya hingga A0 adalah suku tetap yang kita sebut dengan konstan. Oh ya, syarat suku banyak itu N-nya itu tidak boleh bilangan rasional, jadi harus bilangan bulat positif. Sebagai contoh, inilah yang disebut dengan suku banyak. Yang pertama, bentuk 7x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 min 10x kuadrat min 9. Semua pangkatnya adalah bilangan bulat positif, berarti ini disebut sebagai suku banyak. Kemudian x pangkat 99 tambah x pangkat 45 minus akar 3x min 10. Kalau koefisien boleh dalam bentuk akar, tapi ini pangkatnya tetap pangkat 1 ya, x-nya. Kemudian untuk bentuk yang ketiga, x pangkat 3 min 8 per 7x kuadrat min 12. Bentuk rasional juga boleh menjadi koefisien, tapi tidak boleh menjadi bentuk pangkat. Nah, berikut ini contoh non-suku banyak. Bentuk yang pertama ini bukan suku banyak. Kita perhatikan bentuk akar 2x pangkat 3 tambah 1 per x min 4. Ini bukan suku banyak karena ada 1 per x di sini. 1 per x itu sama dengan x pangkat negatif 1, dan pangkat negatif 1 bukan bilangan bulat positif. Kemudian bentuk yang kedua, akar dari 2x pangkat 3 ditambah x min 10. Ini pun bukan suku banyak, karena akar dari x pangkat 3 adalah bilangan rasional, yaitu x pangkat 3 per 2. Kemudian, untuk contoh ketiga juga bukan suku banyak, di sini karena sudah jelas pangkatnya ada yang bukan bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif di sini ya. Kemudian selanjutnya, kita juga akan mempelajari operasi suku banyak. Jadi pada video kali ini akan dibahas operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian terlebih dahulu. Untuk operasi pembagian akan kita bahas pada video selanjutnya karena operasi pembagian menggunakan beberapa teknik atau metode khusus untuk menyelesaikannya. Oke, kemudian di sini misal fx berderajat m dan gx berderajat n. Jadi ada dua buah fungsi di sini. Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan itu bisa dinyatakan dengan persamaan ini, fx plus minus gx seperti menjumlahkan aljabar biasa, dengan derajatnya adalah maksimum dari m atau maksimum dari m. Jadi pangkat tertinggi dari fx atau pangkat tertinggi dari gx ini akan menjadi derajat dari operasi penjumlahan atau pengurangan. Yang kedua, ada operasi perkalian yang persamaannya dinyatakan dengan fx dikali gx, dan derajatnya itu adalah m plus n. Oke, sebagai contoh soal, perhatikan kasus berikut ini. Manakah yang merupakan suku banyak? Jadi di sini ada 5 opsi. Ada t pangkat 4, akar pangkat 3, t pangkat 6, min 2t kuadrat plus 1. Ya, kemudian yang B ada t pangkat 30, min akar 2, t pangkat 21 plus 1/5. Yang ketiga ada sin 2t kuadrat plus 4t min 7 plus 3t. Yang keempat, t pangkat 4 plus 2t pangkat 4 plus 8t pangkat 6 min akar 5. Dan yang kelima di sini ada sin 30 kali t pangkat 10 tambah cos 30 kali t pangkat 5 min tan 30. Jadi untuk penyelesaiannya, kita mengacu pada definisi.
Ekspresi suku banyak dinyatakan dengan persamaan yang ini, di mana n atau pangkatnya itu adalah bilangan bulat positif. Nah, kita cek opsi A, itu merupakan suku banyak. Karena di sini bentuk akar pangkat 3 dari T pangkat 6 ini sama dengan T kuadrat. Jadi ekspresi A itu sama dengan T pangkat 6 dikurangi 2T kuadrat plus 1 gitu. Ya. Kenapa T pangkat 6? Karena ini adalah T kuadrat dikali T pangkat 4, tentunya jadi pangkat 6 ya. Dan kita lihat pangkatnya bilangan bulat positif semua. Kemudian opsi yang B juga suku banyak. Karena bentuknya sudah jelas seperti definisi ya. Tidak ada pangkat yang rasional atau tidak ada pangkat yang negatif di sini. Namun koefisiennya ada yang dalam bentuk akar. Tapi nggak apa-apa kalau koefisiennya dalam bentuk akar ya. Koefisien itu tidak mesti bilangan bulat, tapi bisa bilangan real. Nah, opsi C itu bukan suku banyak. Kenapa bukan suku banyak? Karena ada ekspresi sin 2T kuadrat plus 4T min 7. Nah, di mana T ini adalah variabel, ya. Kalau misalnya T-nya termasuk variabel, dia nggak boleh masuk dalam fungsi yang lain. Jadi, opsi C itu bukan suku banyak. Kemudian opsi D, di sini termasuk suku banyak, ya. Karena bentuknya juga sama seperti definisi. Dan opsi E itu juga termasuk suku banyak karena semua variabelnya berpangkat bulat. Di sini variabel T pangkat 10, T pangkat 5 ini ya. Dan sesuai dengan definisi. Oke, kemudian kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, dari bentuk suku banyak berikut, tentukan derajatnya suku koefisien dan suku tetapnya. Nah, untuk polinom yang pertama, kita diberikan fungsi fx yang sama dengan 2x pangkat 3 min 5x kuadrat plus x min 7. Nah, kita lihat fx-nya itu berderajat 3 karena pangkatnya paling tinggi adalah pangkat 3. Kemudian suku pertama itu adalah 2x pangkat 3 dengan koefisiennya adalah 2, koefisien dari x pangkat 3. Suku kedua itu adalah negatif 5x kuadrat. Dan koefisien x kuadrat itu adalah negatif 5. Suku ketiga di sini adalah x. Koefisien x itu adalah 1. Jadi kalau nggak ditulis itu 1 ya. Dan suku keempat itu adalah negatif 7 dengan negatif 7 sendiri itu adalah suku tetap atau konstan di situ. Kemudian contoh lain. Kita punya fungsi gx yang sama dengan 7x pangkat 9 tambah 2x pangkat 3 min 3x plus 2. Nah, untuk penyelesaiannya, gx ini adalah polinom berderajat 9, karena pangkat tertingginya adalah pangkat 9. Suku pertama itu adalah 7x pangkat 9, dengan koefisien dari x pangkat 9 itu 7. Kemudian suku keduanya adalah 2x pangkat 3, dengan koefisien x pangkat 3-nya adalah 2. Suku ketiganya adalah negatif 3x, dengan koefisien x adalah negatif 3. Dan suku keempatnya adalah 2, di mana 2 itu adalah suku tetap atau konstan. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga di sini. Contoh soal yang ketiga. Nah, diketahui suku banyak fx sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 5, dan gx sama dengan x kuadrat plus 5x min 3. Tentukan hasil dari fx plus gx, fx min gx, dan fx kali gx. Untuk penyelesaiannya, nah untuk operasi penjumlahan fx plus gx, berarti kita tinggal menambahkan saja secara aljabar biasa fungsi fx dan fungsi gx. Kalau kita jumlahkan x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 5 tambah x kuadrat plus 5x min 3, kita hanya boleh menjumlahkan suku-suku yang sejenisnya. Di sini min 2x kuadrat sejenis dengan x kuadrat kita jumlahkan. Kemudian 5x ini nggak ada temannya. 5 ini konstan, boleh kita operasikan dengan konstan, 5 dan negatif 3. Dan kita peroleh nanti x pangkat 3 tambah negatif x kuadrat tambah 5x plus 2. Atau bisa kita tulis di sini x pangkat 3 min x kuadrat plus 5x plus 2. Untuk operasi pengurangan, berarti kita tinggal menyelisihkan dua fungsi ini. Berarti fx dikurangi gx. X pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat tambah 5 dikurangi dalam kurung x kuadrat plus 5x min 3, selalu kasih dalam kurung di sini supaya kalian nggak lupa untuk mengoperasikan tanda negatif ini. Jadi kalau ada tanda negatif di sini kan jadi enak ngelihatnya. Negatif x kuadrat, negatif 5x, negatif kali negatif 3 jadi plus 3.
Nah, dari sini baru kalian bisa menjumlahkan operasi atau mengoperasikan suku-suku sejenisnya di sini ya. X pangkat 3 ini nggak ada temannya. Negatif 2x kuadrat ada temannya, negatif x kuadrat. Jadi negatif 2x kuadrat, negatif x kuadrat di sini. Kalau kita operasikan jadi negatif 3x kuadrat. Kemudian negatif 5x ini nggak ada temannya. Dan 5 ini ada temannya 3 ya. Jadi 8 kalau dijumlahin. Jadi hasil operasi pengurangannya adalah x pangkat 3 min 3x kuadrat min 5x plus 8. Kemudian yang ketiga ada operasi perkalian. Nah, ini untuk operasi perkalian, kita harus mengalihkan satu persatu bentuk berikut. Nah, x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat plus 5 dikali x kuadrat plus 5x min 3. Ini tuh sama aja kayak kalian mengalihkan x pangkat 3 dengan x kuadrat plus 5x min 3. Kemudian negatif 2 kuadrat kalian kalikan juga dengan x kuadrat plus 5x min 3. Dan 5 kalian kalikan juga dengan x kuadrat plus 5x min 3. Nah, selesaikan operasinya satu per satu. X pangkat 3 dikali gx-nya ini negatif 2x kuadrat dikali gx-nya juga ini yang biru hasilnya ya. 5 dikali gx-nya ini yang saya beri warna biru. Dan kita jumlahkan suku-suku sejenisnya hingga kita peroleh hasil dari operasi perkalian tersebut adalah x pangkat 5 plus 3x pangkat 4 negatif 13x kuadrat pangkat 3 tambah 11x kuadrat tambah 25x min 15. Jadi untuk suku-suku yang berderajat tinggi, operasi perkalian biasanya ini harus teliti ya, supaya kita tidak lupa mengalihkan setiap sukunya dengan baik dan benar. Kemudian, coba kita lanjut ke soal yang keempat. Buat soal yang keempat, diketahui suku banyak fx sama dengan 2x plus a dikali x plus b. Kemudian gx sama dengan cx kuadrat tambah 3x min 2. Dengan bilangan a, b, dan c-nya itu adalah himpunan bilangan bulat. Nah, jika fx sama dengan gx, berapa nilai a plus b plus c? Nah, untuk contoh soal yang keempat ini adalah contoh soal tentang kesamaan suku banyak. Jadi, untuk penyelesaiannya, di sini tentang kesamaan suku banyak, kita bisa tulis fx sama dengan gx, karena dikasih tahu di soal nih. 2x plus a kali x plus b sama dengan cx kuadrat plus 3x min b. Nah, kita kalikan 2x plus a kali x plus b. Jadi 2x kuadrat plus 2bx plus ax plus ab. Nah, ini sama dengan cx kuadrat tambah 3x min 2. Nah, ini yang mengandung variabel x kita keluarkan, kita pisahkan jadi 2b plus a gini. Kemudian ab ini sisanya ya konstan. Nah, dari sini kalian lihat, ini yang warna merah adalah koefisien x kuadrat nih. 2 sama c sama gitu. 2b plus a yang diberi warna hijau ini sama dengan koefisien dari variabel x, ini sama dengan 3. AB ini sama dengan negatif 2, ini harusnya negatif 2-nya warna biru ya. Nah, jadi berdasarkan suku-suku sejenis, kita peroleh C-nya 2. 2B plus A-nya 3. Jika dan hanya jika A sama dengan 3 min 2B, kita sebut ini persamaan bintang. AB sama dengan negatif 2, ini dengan persamaan bintang ganda. Ya, itu tujuannya untuk menentukan nilai A dan B-nya menggunakan metode substitusi nantinya, ya. Substitusikan persamaan bintang ke persamaan bintang ganda, maka kita peroleh nilai AB-nya negatif 2. A-nya kita ganti sama 3 min 2B di sini. Kita kalikan sama B, ini sama dengan negatif 2. Nah, kita dapat persamaan kuadrat, 3B dikurangi 3B kuadrat plus 2 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, ini hasilnya adalah 2B plus 1 kali B min 2. Kan 2B kali B, 2B kuadrat, dikurangi 4B, ditambah B, dikurangi 2, gitu ya. Nah, ini hasilnya adalah B-nya 2 atau negatif setengah, seperti itu. Kemudian, ini maaf ya, ini ada keliru ya, negatif 2B dikali B, ini harusnya jadi negatif 2B kuadrat. Jadi, supaya nanti kalau difaktorkan, kita bisa peroleh hasil yang seperti ini. Ini 3-nya kalian rubah jadi 2 ya. Nah, karena B-nya adalah himpunan bilangan bulat, maka B-nya kita ambil 2 ya. Dikasih tahu di soal ABC-nya himpunan bilangan bulat. Negatif setengah kan bilangan rasional. Nah, substitusikan B-nya ke persamaan bintang. Persamaan yang pertama yang A ini. Maka kita peroleh A-nya 3 dikurangi 2, dikali B-nya kita ganti 2. Ini dapat negatif 1. Nah, jadi kita peroleh A-nya negatif 1, B-nya 2, C-nya 2.
Jadi A plus B plus C ini sama dengan negatif 1 tambah 2 tambah 2 sama dengan 3. Ini yang tadi kalian perbaiki ya, negatif 2B dikali B itu jadi negatif 2B kuadrat, supaya hasil pemfaktorannya seperti ini. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kelima. Nah, contoh soal yang kelima ini tentang dekomposisi fungsi rasional. Nah, dekomposisi fungsi rasional ini adalah dasar polinom, nanti kalian akan belajar integral juga kepake tentang dekomposisi fungsi rasional, makanya ini harus bisa ya. Nah, hitunglah nilai M dan N agar 3x plus 4 per x kuadrat min x min 2 sama dengan M per x plus 1 plus N per x min 2. Nah, untuk penyelesaiannya, ini 3x plus 4 per x kuadrat min x min 2, kita faktorkan penyebutnya menjadi x plus 1 kali x min 2 untuk ruas yang kiri. Untuk ruas yang kanan, ini kita kalikan, samakan penyebutnya nih. X plus 1 kali x min 2. Nah, supaya sama, x plus 1 supaya jadi hasil yang ini, mesti dikali sama x min 2. Oleh karena itu, M-nya juga kita kali sama x min 2. Dan N-nya kita kali sama x min 1. Setelah kita samakan penyebut. Nah, dari sini, kalau kita lihat, perhatikan bahwa 3x plus 4 ini sama dengan M kali x min 2 tambah N kali x min 1. Nah, jadi kalau misalnya ini udah kita operasikan, 3x plus 4 ini sama dengan M plus NX. Jadi ini udah kita operasikan nih. Jadi M plus NX negatif tambah negatif 2M tambah N. Yang warna merah ini adalah koefisien dari variabel X. Yang warna biru ini adalah koefisien dari variabel dari konstannya. Oleh karena itu, di sini kita bisa mengeliminasi persamaan-persamaan ini. Jadi M plus N-nya sama dengan 3, negatif 2M tambah N-nya adalah 4. Kalau misalnya ada dua persamaan, maka nanti kita akan dapat dua hasil tentunya ya. Dua persamaan. Nah, ini kita eliminasi. Setelah kita eliminasi, nanti kita peroleh M-nya negatif 1/3 dan N sama dengan 10/3. Dari mana hasil ini? Tentunya dari hasil kotretan. Tuh ya. Jadi, tujuannya di sini adalah menyamakan koefisien-koefisien pada setiap variabelnya. Jadi begitu sama, udah langsung kalian bisa dapat satu persamaan. Nah, dikombinasikan dengan persamaan yang lain, kalian bisa mendapatkan nilai M dan N yang diinginkan gitu. Atau nilai variabel-variabel lain yang diinginkan. Oke, mungkin demikian pembahasan mengenai definisi, operasi, dan kesamaan suku banyak. Berikut ini ada 2 soal latihan yang bisa kalian screenshot untuk kalian coba kerjakan. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.